Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajah kembali dalam rangka kegiatan belajar mengajar untuk mata kuliah muamalah yang mana kali ini adalah pertemuan yang ke-6 yang diselenggarakan secara daring, yaitu video pembelajaran yang saya buat pada hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 untuk saya sajikan pada pertemuan yang ke-6 di hari Rabu untuk kelas A dan hari Kamis untuk kelas B, ya. Meskipun ini disampaikan secara daring, ya, saya berharap teman-teman semuanya bisa menyimak dengan baik dan juga bisa menambah, ya, referensi dengan cara banyak membaca baik dari buku ataupun dari artikel terkait dengan topik pembahasan, ya, sehingga bisa memperkaya hazanah keilmuan teman-teman semuanya, tidak hanya dari dosen semata, ya. Baik, nanti untuk presensi ya bisa teman-teman lihat di video ini, ya, dan ditulis apa adanya, ya, huruf besar kecilnya, ada angka atau tanda-tanda tertentu yang ini apa merupakan link presensi bagi teman-teman semuanya, ya. Untuk yang kelas A atau yang hari Rabu, maka presensi paling lambat hari itu juga, ya, tepatnya pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun untuk yang kelas B, maka presensi paling lambat hari Kamis, ya, di hari itu juga jam atau pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, ya. Baik, mari kita awali perkuliahan pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minggu yang lalu teman-teman ya kita sudah bahas banyak aspek, ya, dalam konteks muamalahnya, seperti hukum jual beli dalam Islam, ya. Kemudian dari aspek fikihnya juga sudah kita kaji, gitu ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat, ya, muamalah dalam aspek yang lain, ya, yaitu berkaitan dengan salah satu produk, ya, atau salah satu bentuk investasi di dalam fikih muamalah, ya, dalam muamalah syariah ataupun hukum ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Islam, yaitu terbebas dari unsur maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, gharar, dan juga riba, ya, yaitu sukri. Apa itu sukri? Ya, suku, ya, suku salah satu bentuk, ya, investasi keuangan, ya, keuangan yang ini sudah sangat bisa dikatakan pasti untung, ya, suku retail, ya, suku retail yang ditawarkan dan banyak orang belum tahu karena memang ini terkadang informasinya terbatas yang bisa mengaksesnya, ya. Coba kita lihat ini sebagai contoh saja, ya. Ada kode SR021, itu kode suku retail 021, ya, yang dikeluarkan oleh pihak tertentu dalam rangka mencari tambahan modal usaha. Nah, sebelum lebih jauh ke sana kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan suku, ya. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, ya, suku ini berasal dari kata sak, ya, yang artinya adalah sertifikat atau dokumen, ya,
yang merupakan apa ya, bentuk kepemilikan dari suatu kegiatan transaksi, ya. Artinya bukan kepemilikan apa ya, secara mutlak, tapi kepemilikan dalam jangka waktu tertentu, ya. Nah, kemudian secara istilahi, secara terminologi dikatakan suku merupakan surat berharga jangka panjang, ya. Artinya surat, ya, sertifikat, ya, yang saudara beli, yang bisa kita beli, ya, misalkan dari bank tertentu, ya, bank syariah ataupun konvensional, yang kemudian, ya, itu menjadi bukti, ya, kepemilikan kita atas suatu surat berharga, ya, dari perusahaan yang mengeluarkan suku itu sendiri. Nah, tapi di sini, ya, dengan ketentuan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, ya, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo. Artinya apa? Semacam penyertaan modal, itu namanya suku, ya. Penyertaan modal dengan cara apa? Perusahaan, ya, misalkan akan mengembangkan usahanya, berekspansi, ya, dan butuh modal yang cukup yang besar dan terbatas untuk akses itu, kemudian perusahaan tersebut melempar kepada masyarakat dengan menjual sertifikat, ya, surat, ya, surat tertentu yang bernilai apa ya, bernilai ekonomis, ya, ada harganya, ya, itu namanya suku. Nah, tapi ada jangka waktunya, misalkan 5 tahun, 10 tahun, ya, misalkan apa, beli sukunya katakanlah, misal saja, ya, misalkan 5 juta. Nah, maka selama 5 juta itu, ya, uang itu tidak bisa kita ambil, tapi nanti akan dikembalikan uang 5 juta itu plus bagi hasil keuntungan dari perusahaan yang menjual suku. Itu namanya suku, ya, dan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam definisi yang lain, ya, di situ dikatakan menurut fatwa DSN, ya, Dewan Syariah Nasional MUI, ya, nomor 69, ya, tahun 2008, ya, suku adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian, ya, kepemilikan aset SBSN, ya, apa, dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Nah, sedangkan, ya, dalam definisi yang lain yang lebih luas, suku merupakan sertifikat bernilai sama dengan merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat atau jasa-jasa, atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Jadi bisa dikatakan ini adalah penyertaan modal, ya, tapi bisa dikatakan pasti untung. Jadi bisa dikatakan juga suku adalah salah satu instrumen investasi keuangan syariah yang apa ya, yang sangat menguntungkan. Nah, ini definisi yang lain, ya. Suku adalah instrumen keuangan syariah yang setara dengan obligasi konvensional, didasarkan pada prinsip-prinsip syariah melarang adanya maghrib, yaitu maisir, gharar, dan juga riba, ya, transaksi yang tidak jelas misalkan. Nah, maka bisa dikatakan secara sederhana suku mewakili kepemilikan atas aset yang nyata. Jadi perusahaan menjual suku itu untuk kegiatan usaha yang real, yang nyata, bukan fiktif, ya, atau proyek yang menghasilkan pendapatan, ya, dan pemegang suku berhak atas bagian dari pendapatan tersebut. Misalkan, ya, perusahaan X tadi saya katakan ingin berekspansi usahanya, menambah kapitalnya, ya, maka ia butuh modal. Nah, caranya adalah dengan menjual suku, ya, kemudian masyarakat membeli. Ketika masyarakat membeli, maka dia otomatis, ya, dikatakan sebagai pemilik, ya, apa, bukan pemilik secara apa menyeluruh, ya, pemilik dari suatu aktivitas usaha tersebut yang akan dijalankan oleh perusahaan X tadi. Nah, ketika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu dibagi
dan dibagi antara perusahaan dengan para pemegang suku. Ya, itu konteksnya. Jadi ada bagi hasil, ya semacam eh, penyertaan modal begitu. Ya, dasar hukumnya apa? Ya, di situ dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika engkau bermuamalah tidak secara tunai, ya, untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Ya, idza tadayantum bidainin, ya faktubuhu ila ajalin musamma. Misalkan begitu. Ya, artinya apa? Jika kita melakukan suatu transaksi untuk waktu yang yang tidak ditentukan secara pasti, maka hendaklah ditulis. Ini kan konsep hutang piutang, konsep transaksi, konsep bermuamalah secara umum, ya. Kalau kita mengadakan transaksi maka ditulis. Jangan sampai hanya kila wakol ataupun hanya berbasis eh, apa ya hanya berbasis pada kepercayaan saya, kepercayaan semata, tapi harus ditulis, ya, disaksikan para pihak, dituangkan dalam suatu perjanjian, ya. Nah, kaidahnya apa? Ya, al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal, ya, atas sesuatu itu pada hakikatnya adalah mubah atau boleh. Ya, jadi bermuamalah, bertransaksi apapun pada hukum asalnya itu boleh, hukum awalnya itu boleh. Ya, kapan diharamkan? Hatta yadullah, ya, sampai ada dalil, ya, hatta yadullah dalilu ala tahrimiha, sampai betul-betul ada dalil yang mengharamkan itu. Itu kaidah fikihnya begitu. Ya. Jadi transaksi apapun hukum asalnya itu boleh selama tidak ada dalil yang betul-betul mengharamkannya. Cuma nanti kan lihat perkembangannya, konteksnya bagaimana. Bisa jadi tidak konteksnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalkan tadi, ya, masih mengandung unsur maisir, horor, dan juga riba. Kalau seperti itu jelas tidak diperbolehkan. Nah, macam-macam suku. Ya, ada struktur yang sifatnya adalah sewa, ijarah, ya. Kemudian ya, ada dalam bentuk suku musyarakah, ya, ataupun kemudian juga mudoroba, ya. Musyarakah itu bagi hasil, ya, sorry, musyarakah itu kerjasama, kemudian mudoroba itu bagi hasil, yaitu antara pemodal dengan pelaksana usaha dan lain sebagainya. Kemudian ada suku dalam bentuk aset underlying, artinya apa? Suku berbasis aset fisik, ya, kepemilikan atas suatu fisik tertentu, bangunan misalkan, properti, infrastruktur, ya, kemudian ada berbasis pembangunan, proyek, dan juga suku berbasis aset keuangan, ya, seperti suku yang dijamin oleh aset keuangan lainnya, ya, tadi misalkan perbankan mengeluarkan suku. Nah, sementara jangka waktunya, ya, ada yang jangka pendek misalkan 2 tahun, 3 tahun, ya, ada yang menengah 5 sampai 10 tahun, dan seterusnya yang jangka panjang. Tapi syaratnya selama saudara beli suku itu, ya, itu nggak bisa ditarik lagi sebelum waktunya tiba. Tunggu waktunya selesai, baru nanti akan dikembalikan pokok plus keuntungannya, yaitu bagi hasil. Nah, kemudian jenis investasi suku yang dapat diperdagangkan. Ada suku mudorobah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian ataupun akad, yaitu akadnya mudorobah, yang terdiri antara satu pihak pertama sebagai penyedia modal atau disebut dengan rabbul mal, ya, sohibul mal, ya. Kemudian pihak yang kedua yaitu pihak yang mempunyai keahlian untuk mengelola dana tersebut atau disebut dengan mudorib. Maka akadnya mudorobah. Mudorib itu ya yang melaksanakan. Ada pemodal uang, ada pemodal barang, ada pemodal jasa, ada yang melaksanakan. Itu namanya mudorobah. Dan nantinya akan mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dari kerjasama yang sudah disepakati di awal. Sedangkan kerugian hanya menjadi milik sohibul mal atau pemilik dana atau investor. Jadi
kalau ada kerjasama, misalkan saya kerjasama dengan Anda, ya, Anda sebagai pemodal, teman-teman sebagai pemodal yang punya modal kapitalnya, ya, kemudian saya hanya yang melaksanakan saja, saya mudoribnya, yang mengelola itu. Kalau ada kerugian, maka saya tidak ikut menanggung, ya. Yang menanggung atas kerugian adalah teman-teman semuanya sebagai sohibul mal atau robul mal atau investor, yaitu konteks dalam mudorobah, ya. Baik, kemudian ya, jenis investasi suku yang dapat diperdagangkan yaitu suku musyarakah. Kalau tadi mudorobah itu bagi hasil, suku musyarakah artinya apa? Suku yang diterbitkan berdasarkan wa'dun, perjanjian wal akdu, dan akad musyarakah yang terdiri dari dua pihak. Ya, para pihak di dalamnya akan menggabungkan modal yang dia miliki untuk melakukan suatu kerjasama seperti ada proyek baru, proyek membangun jalan tol misalkan, proyek membangun perumahan dan lain sebagainya, dan mengembangkan lebih lanjut proyek yang sudah ada. Dan untuk mendanai kegiatan bisnis tersebut namanya musyarakah, apa? Syirkah, yaitu kerja sama, ya. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi ini akan dibagikan sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Yang punya modal tentunya lebih banyak bagi hasilnya, ya. Kalau yang modalnya tenaga misalkan, ya tentu persentasenya juga lebih kecil. Semua tergantung kesepakatan. Itu namanya musyarakah, ya. Jadi pembeli suku, nasabah, investor, ya, dengan pihak yang mengeluarkan suku itu persentasenya adalah tergantung kesepakatan. Tetapi perusahaan sudah membuat semacam apa ya, tawaran yang pembagian hasilnya sudah mereka perhitungkan. Jadi nasabah atau calon pembeli sudah bisa membaca dengan tawaran-tawaran itu, ya. Jika sepakat silakan dilanjutkan, jika tidak juga tidak apa. Kemudian berikutnya yang ketiga, kalau yang pertama tadi mudorobah, suku mudorobah, kemudian yang kedua suku musyarakah, yang ketiga adalah suku ijarah, yaitu sewa. Ya, suku yang diterbitkan berdasarkan kontrak atau kontrak ijarah memiliki hak dari satu pihak untuk bertindak sendiri atau melalui agen. Agen itu siapa? Ya semacam pihak ketiga yang dia memang apa ya, bekerja di bidang pengelolaan begitu ya, dengan menggunakan aset, ya, dengan harga dan jangka waktu yang disepakati tanpa transfer. Nah, di sini ya sifatnya adalah bisa jual atau sewa ke pihak lain. Nah, aset suku ijarah ya ini dibagi lagi, ada yang sifatnya muntijabit muntijabit tamlik, dan juga istilahnya muntahiyabit tamlik, sewa yang berakhir pada kepemilikan. Ya, artinya ya memang ada pihak ketiga yang disewakan itu adalah misalkan diproyekkan disubkan ke pihak ketiga. Ya, karena tidak mampu dijalankan secara secara menyeluruh, secara sendirian, kemudian disubkan pada kontraktor yang lainnya. Itu bisa jadi demikian. Ya, itu namanya suku ijarah. Ya, ijarah itu sifatnya adalah sewa. Nah, kemudian ya ada suku yang sifatnya adalah istisna atau murabahah, yaitu peningkatan kepemilikan utang dengan pendanaan atau pembiayaan istisna dan atau murabahah. Contohnya apa? Misalkan bangun jalan tol, ya, biayanya 110 juta US dollar, dikembalikan tanpa prinsip ya diferensiasi ataupun diskon. Maka ya harus kembalikan tetap 110 juta dolar, ya. Nah, dalam konteks demikian, dana senilai 110 juta US dollar ini dapat digunakan sebagai obligasi, ya, atau obligasi korporasi yang tidak dapat diperjualbelikan ke depannya. Maka sertifikat ini tidak akan diperjualbelikan, ya.
Karena Islam melarang perdagangan dengan cara hutang. Yang namanya murabahah, yang namanya jual beli itu adalah berpindahnya kepemilikan atas suatu objek transaksi dari penjual kepada pembeli, itu namanya murabahah. Jual beli itu nggak boleh utang. Kalau utang ya sebelum dilunasi maka sifatnya bukan jual beli tetapi ijarah, sewa. Itu ya teman-teman semuanya ya. Itu yang harus dipahami ya. Jadi jual beli itu, murabahah itu artinya adalah berpindahnya kepemilikan objek transaksi dari penjual kepada pembeli, itu namanya jual beli. Berbeda dengan sewa. Nah, kemudian ya, ini yang tidak dapat ya, yang tidak dapat, suku yang tidak boleh diperdagangkan. Yang pertama ada suku salam. Salam itu kan artinya inden ya, bayar di awal, nanti ya apa barang ataupun objek transaksi akan menjadi hutang. Jadi bayar cuma uang muka tok, DP tok ya. Dana nantinya juga dapat dibentuk sertifikat yang isinya menjelaskan tentang utang tersebut sama seperti sebelumnya. Pada suku tersebut, sertifikat juga tidak boleh diperjualbelikan. Jadi yang namanya salam, kalau jual belikan boleh ya, DP ya, kemudian saudara menentukan kriterianya, itu kalau jual beli boleh. Tapi dalam konteks suku, mau beli surat berharga, tapi ke utang itu nggak boleh. Atau inden dulu, saudara datang ke perusahaan yang mau menjual suku misalkan. Aku pesen yo, aku pesen suku sekian juta misalkan. Nanti tak bayar setelah sukunya keluar, sementara tak DP dulu. Nah, itu enggak boleh karena objeknya belum ada. Ya, itu yang dimaksud dengan suku salam. Nah, bagaimana mekanisme penerbitan suku? Ya, saya zoom out dulu. Nah, ya, yang pertama ya, mekanisme penerbitan suku perlu ada identifikasi aset atau proyek ya, yaitu pihak yang menerbitkan suku itu disebut dengan emiten ya. Dia harus mengidentifikasi aset atau proyek yang akan dijadikan dasar penerbitan suku. Proyeknya apa toh? Jadi emiten atau perusahaan yang akan menerbitkan suku, dia harus betul-betul mengidentifikasi ya objek apa yang mau dijadikan dasar untuk menerbitkan suku, yang mau dijadikan dasar untuk menjual suku misalkan. Kemudian perlu ada strukturisasi berkaitan dengan aset atau proyek yang kemudian distrukturkan dalam bentuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Ingat, prinsip syariah dalam konteks muamalah adalah terbebas dari unsur maghrib, maisir, gharar dan juga riba. Ya, kemudian suku diterbitkan dan dijual kepada investor ataupun masyarakat ya. Kemudian dikelola ya, pengelolaan aset tersebut ya, pendapatan dari aset atau proyek yang mendasari suku ya dikelola sesuai dengan perjanjiannya. Artinya apa? Ya akadnya bagaimana? Ketika beli suku itu akadnya bagaimana? Perjanjiannya seperti apa? Ya, itu harus dilaksanakan. Kemudian pembagian hasil atau pembayaran imbalan ya dibayarkan secara berkala, bisa bulanan atau bisa semesteran ataupun bisa tahunan, tergantung kesepakatan para pihak. Ya, prinsipnya kan antara din minkum itu ya. Ini mekanisme penerbitan suku. Baik, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku, ada obligor, ya, merupakan pihak yang punya kewajiban untuk membayar imbalan dan juga suku yang akan diterbitkan sampai pada masa akhir jatuh temponya. Itu namanya obligor. Ya, jadi dia punya kewajiban. Dia punya kewajiban untuk membayar imbalan ya pada para investor. Ya, kemudian ya
Yang kedua, ya, ada investor atau suku holder, ya. Ini masyarakat yang membeli suku, ya, itu namanya investor atau suku holder. Dia apa ya, berhak terlibat dalam proses penerbitannya, ya. Baik, berikutnya, ya, resiko-resiko yang terkait dengan investasi suku, resikonya kecil. Artinya apa? Suku ini merupakan salah satu instrumen investasi yang apa ya, yang sangat menguntungkan, ya. Mulai dari resiko kredit, kemudian resiko likuiditas, resiko syariah, dan juga resiko pasar. Ini sifatnya sangat-sangat apa ya, progresif, ya. Jadi bisa dikatakan pasti untung lah kalau kita membeli suku, ya, karena negara langsung yang menjual, ya. Negara menjual suku melalui lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, ya, ataupun lembaga yang lainnya, ya. Jadi bisa dikatakan ya pasti untung lah begitu, ya. Baik. Kemudian ada yang namanya sukri atau suku retail, ya. SR tadi yang saya contohkan di awal itu ada SR 002, ya. Nah, ini merupakan jenis suku yang dirancang khusus untuk investor individu, ya, perorangan lah, ya. Jadi ini sifatnya eh, perorangan. Masyarakat umum bisa membeli, tidak harus korporasi atau perusahaan besar yang membeli suku itu, ya. Tujuannya apa? Ya, untuk memperluas basis investor syariah di masyarakat. Jadi kalau yang tadi itu apa ya, sifatnya adalah korporatif, ya, perusahaan-perusahaan yang boleh membeli suku. Kalau sukri atau suku retail ini, ya, SR ini sifatnya bisa individualistik. Jadi perorangan bisa membeli atau memiliki sertifikat suku, ya, dan biasanya nominalnya juga lebih kecil dibandingkan suku konvensional, ya, sehingga sangat terjangkau bagi investor, ya, ataupun apa ya, masyarakat dengan modal yang relatif kecil atau terbatas, tidak begitu besar dananya untuk membeli suku, yaitu namanya suku retail. Nah, sifatnya seperti apa? Ya, nominalnya kecil, tidak terlalu besar, jangka waktunya juga tidak lama gitu, ya. Hanya 3 sampai sekitar 1 sampai 3 tahun. Pembayaran kuponnya juga apa ya? Ini secara berkala, bisa apa tadi, bulan, semester atau tahun gitu, ya. Dan dapat diperdagangkan. Jadi meskipun kecil, ya, tapi ia bisa diperdagangkan. Beda dengan saham. Kalau saham kan ada jumlah minimal berapa lot begitu toh. Ya, satu lot isinya kan 500 lembar, ya. Misalkan minimal beli adalah 100 lot, itu kan sangat besar. Misalkan saja. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan suku hijau, yaitu jenis suku yang penerbitannya dikaitkan dengan proyek-proyek ramah lingkungan yang berkelanjutan, ya. Misalkan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi energi, itu namanya suku hijau, ya. Dan ini teman-teman semuanya, untuk link presensi kelas A itu yang di atas, ya, tulis, ya, sama persis kayak gini, jangan ada yang beda, ya. Huruf besar kecilnya, angka, garis miring, titik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelas B juga itu sama di bawah link yang di bawah ini, gitu, ya. Baik. Nah, berikutnya, ya, karakteristik suku hijau. Sifatnya adalah karena tadi berkaitan dengan apa ya, ramah lingkungan, energi, maka, ya, dana yang diperoleh digunakan untuk proyek-proyek berdampak positif terhadap lingkungan, ya. Jadi memang untuk betul-betul proyek atau pembiayaan berkaitan dengan aktivitas apa ya, eh, lingkungan, supaya lingkungan itu bersih, sehat, ya, ada energi yang terbarukan,
ya. Kemudian standarnya apa? Ya, harus memenuhi standar hijau yang telah ditetapkan seperti Green Bond Principle. Ya, prinsip-prinsip suku hijau. Ya, transparansi, ya. Kemudian memang tujuannya adalah untuk kelestarian lingkungan, bukan semata-mata mencari keuntungan. Itu namanya suku hijau. Nah, ini saya kira ya. Tadi UTS, nanti kita masih satu pertemuan lagi ya. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang keenam ini ya. Sekali lagi nanti silakan teman-teman banyak membaca ya. Banyak membaca agar bisa menambah pengetahuan lebih luas ya, dan tentunya juga jangan lupa nanti didiskusikan dengan pihak-pihak terkait. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Saya kira ini ya, jaga kesehatan, tetap belajar ya, jangan bosan-bosan untuk membaca, dan kita cukupkan dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'ana fi kulli umurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.